begitu keluar daerah nanti bisa saja ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu diisi penuh, kadang pompa bensinnya mati. Satu koil untuk beberapa silinder. Nah itu bisa mati mogok mendadak itu. Berarti kalau motor fan-nya hidup, sementara di sana airnya berkurang, berarti ada sumbatan, Pak. Penyusutan itu kan berarti kan sebetulnya sebaiknya memang harus diganti. Ini contoh kasus yang tidak direncanakan loh ini Sobat TPDIA ya. Tiba-tiba kita buka muncul kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TPDIA, selamat siang dari bengkel AHA Motor Yogyakarta dengan konten-konten terbaru di AHA Motor. Mudah-mudahan bisa membantu Sobat TPDIA menambah pengetahuan tentang tips permasalahan-permasalahan kendaraan modern saat ini ya. Mudah-mudahan tonton teruslah video-video terbaru dari APedia, selalu menambah pengetahuan terbaru dari narasumber kita di AHA Motor. Baik, Sobat APedia yang memiliki kendala di mobilnya, silakan bergabung di bengkel AHA Motor Yogyakarta. Silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa reservasi atau langsung datang atau telepon dulu. Mudah-mudahan bisa kita bantu permasalahannya, mungkin di matic, transmisi manual, atau juga mesin yang bunyi-bunyi, boleh kaki-kaki juga, silahkan datang ke sini. Yang sedang panas AC, nah juga boleh. Nah, ini ada proses. Ini proses apa Mas Ardi? Assalamualaikum. Saya bagian yang gini, Pak. Menolong. Ya, waalaikumsalam. Ini rumahnya Mas Yuli. Jadi proses pindah ya? tempat. Pindah tempat. Jadi kasur dipindah ke atas nih, teman-teman. Di atas nih jadi rumah. Ada hotel baru nih. Ya. Bukan hotel lah. Ntar dijaga datang ke sini nginepnya di atas. Baik Mas Ardi. Ya Pak Taufik. Kemarin kita udah ngebahas beberapa poin yang sangat penting, krusial juga ya. Nah, kalau ini persiapan ini, persiapan ada nggak sih tools kit atau spare part kit yang wajib ada di dalam mobil pada saat kita jarak jauh? Oh ya pasti. Pertama kunci roda. Kan benar ya. Penting. Kunci roda, dongkrak itu harus ada di mobil teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya rental mobil atau bawa mobil sendiri, ternyata selama ini di perkotaan nggak ada masalah. Ya di domisili teman-teman bekerja atau teman-teman tinggal itu nggak ada masalah. Tapi begitu keluar daerah nanti bisa saja ada sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti misalnya ban kempes sehingga harus ganti dengan ban cadangan. Nah itu kita harus punya dongkrak sama kunci rodanya, kayak gitu. Umumnya kunci yang di pelek itu, yang mengikat pelek itu murnya itu dia ukuran 21. Tapi ada beberapa yang menggunakan kunci L. Nah itu nanti teman-teman sebelum perjalanan jauh pastikan punya kunci roda sama dongkrak, kayak gitu Pak Taufik. Terus untuk yang lainnya misalnya kunci 10-an yang untuk buka aki. Kunci berapa? 10 ya? Ukuran 10 ini rata-rata nih. Terus teman-teman harus punya juga obeng, kayak gitu. Atau mungkin sebelum perjalanan ya setidaknya dari rute itu cari tahu bengkel-bengkel yang teman-teman lewat itu ada nggak, kayak gitu. Iya betul. Itu penting tuh. Terus yang lainnya kayak misalnya oli mesin perlu bawa. Oli mesin buat sangu. Ya, misalnya nanti di perjalanan bisa jadi Pak ada penyusutan oli atau mungkin ada air yang menyusut. Mungkin kalau Jakarta Jogja Jawa Timur masih aman, tapi kalau dari Jogja ke Medan, Tapanuli dan teman-temannya itu kan teman-teman harus punya cadangan coolant sama oli. Coolant ya? Air coolant Mas? Air coolant. Misalnya teman-teman pakai air biasa nggak apa-apa, air mineral biasa nggak apa-apa. Yang jelas itu air itu perlu dan juga oli perlu. Terus ada beberapa nih Pak Taufik yang misalnya ini nggak sering terjadi di bengkel kami sih. Tapi kalau kita bicara masalah perjalanan jauh itu ada aja yang mengalami kerusakan di motor fan, kipas. Ya, kipas itu ada kita temuin terutama mobil-mobil yang penggerak roda depan Pak. Itu kan dia kan sudah menggunakan kipas elektrik. Jadi dia untuk pendinginannya itu udah nggak pakai viscofan, tapi dia menggunakan kipas elektrik Pak. Kayak gitu. Terus ada koil. Kalau yang dia menggunakan koil direct ignition, ini satu silinder satu koil itu masih mati satu masih bisa jalan. Tapi kalau buat yang tidak menggunakan direct ignition, itu yang satu koil untuk beberapa silinder, nah itu bisa mati mogok mendadak itu, kayak gitu. Misalnya kayak mobil-mobil yang Suzuki ya, X-Explorer itu, terus ada beberapa mobil lama ya, yang dia carry satu kijang kapsul itu kan satu koil menggunakan untuk dipakai 4 silinder. Ada yang satu koil 2 silinder. Kayak gitu. Nah, itu
sempatkan beli coil. Jadi meskipun harganya ya mahal ya, di atas 500.000 yang original, itu teman-teman setidaknya punya stok satu. Kayak gitu. Terus yang paling urgent sebenarnya adalah pompa bensin. Pompa bensin? Pompa bensin. Jadi karena mungkin ya selama ini teman-teman pakainya empty, terus diisi cuma sedikit, satu balok, habis lagi diisi satu balok lagi, habis lagi diisi satu balok lagi. Begitu diisi penuh, kadang pompa bensinnya mati. Kadang. Nah itu ada sesekali kita dapat baca-baca di beberapa sumber dan teman-teman bengkel itu dia untuk mobil-mobil pemudik kadang pompa bensinnya itu mati, Pak. Nah itu harus dicek juga. Kayak gitu, Pak. Itu adalah beberapa toolkit yang sifatnya memang nggak sering muncul, tapi ada aja yang muncul kayak gitu, Pak. Baik, ini pertanyaan agak sedikit kita dalami ya, Mas ya. Iya, Pak. Yang tadi kan Mas sebutkan ada oli, ya kan? Kita buat sangu oli, cadangan oli. 1 liter cukup ya? 2 liter, Pak, enggak? 2 liter? Oh, 2 ya liter. tergantung sih. Tergantung. Misalnya dia kapasitas olinya kayak Innova, itu kan ada 6 sampai 7 liter ya. Pakai 2 lah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang cc-nya kecil-kecil 1000, 1200, 1500 itu yang paling 3 sampai 4, bawa satu aja cukup. Satu cukup. Baik, pertanyaan gini Mas Ardi. Pada saat kita berangkat ini kita lupa bawa oli, ya kan? Dalam perjalanan mungkin nggak lumayan jauh lah perjalanannya. Nah, di satu tempat kita berhenti dan kita cek oli, loh kok kurang gitu loh. Nah, oli yang kita pakai kan mereknya kelihatannya tidak ada di tempat terdekat, ya kan? Nah, kita kan pergi biasanya ke pom bensin ya. SPBU kan ada kan? SPBU ada jual. Nah, itu bagaimana Mas? Oli. Kita mencampur dengan brand yang berbeda? Ya, SAE sama nggak ada masalah. SAE sama, wajib ya? Wajib. Misalnya saya nggak sama, ya sudah berarti dia pakai yang minornya. Maksudnya gini, tidak mendominasi. Misalnya kalau kita nggak tahu nih sebelumnya mobil rental ya misalnya. Wah ini sebelumnya apa nih? Kita cek pemilik mobil nggak ngangkat misalnya. Tapi kita cek nih olinya habis nih. Kalau daripada nanti di jalan bermasalah gitu, mumpung dekat sama toko spare part atau pom bensin sehingga dia harus membeli oli mesin, maka teman-teman bisa pakai yang umum saja 1040 itu udah cukup. Meskipun sebelumnya pakainya 020, terus dia mau tambah 1040 ya dalam kondisi yang memang kondisinya dia kurang 1040 itu udah cukup, Pak. Bagus. Ya, gitu. Oke. Nah, terus sampai di perjalanan apakah kita harus membuang atau mengganti gimana, Mas? Ya, kalau misalnya dia udah nemu bengkel yang memang dia proper untuk melakukan penggantian, jadi kan gini, Pak. Penyusutan itu kan berarti kan sebetulnya sebaiknya memang harus diganti. Sebaiknya ya. Penyusutan. Apalagi kalau misalnya kita cek kondisinya oli mesinnya warnanya kalau ini sih baru. Oh ya baru tuh. Nah, ini kan warnanya baru ya. Jadi warnanya dia belum begitu menghitam. Tapi kalau dia menghitam berarti kan dia tingkat penyusutan itu semakin besar. Jadi kalau tingkat penyusutan semakin besar berarti kan ada kualitas oli yang nggak baik di sana, sehingga harusnya diganti. Tapi karena baru di pom bensin dan dia nggak ada bengkel untuk tap oli ya ganti saja. Kalau misalnya mau tambah saja. Kalau misalnya mau tambah ya pakai yang 1040 itu udah cukup. Ya gitu. Nanti kalau misalnya sampai tempat ya sudah diganti berarti. Oh diganti. Jadi diganti. Baik. Nah tadi tentang kulen juga Mas Ardi. Nah, pertanyaannya itu mengisi kulen itu dari mana? Kalau kita di tengah rest area lah ya. Nah, ini gimana Mas Ardi? Maka kita bisa membaca di sini, Pak. Biasanya di sini ada warning, ada achtung, ada banyak berbagai macam peringatan. Intinya adalah jangan pernah membuka ketika dalam kondisi panas. Ini loh. Ini jamais ora ini pokoknya. Ini ada di atas, ini ada bahasa Inggrisnya. Jadi ini intinya adalah nggak boleh dibuka ketika panas. Loh, cara kita mengetahui panas atau tidaknya gimana? Gitu. Padahal kan kalau bicara masalah mesin itu kan pasti kondisinya panas. Maka teman-teman meskipun dia kondisinya sudah agak dingin, lebih baik bukanya di sini. Nah ini ada reservoir. Teman-teman bisa cek di sini biasanya ada tulisan reservoir. Kalau ini dia refrigerant, tulisannya refrigerant. Intinya adalah yang ada di plastik. Nah, ini teman-teman bisa di sini ada saksikan. Ada garis maksimal, ada garis minimal. Ketika dia berada di garis minimal, teman-teman harus segera isi. Kalau nggak ada coolant, misalnya udah terlanjur mas saya nggak bawa sangu coolant, ya udah pakai air mineral. Jadi masukkan saja ke dalam sampai batas maksimal kayak gitu. Nah nanti misalnya kok istirahatnya agak lama ya, misalnya istirahatnya agak lama. Udah sejam atau 2 jam gitu lama, itu kan otomatis kan dia mengalami penyusutan Pak kalau udah lama itu. Jadi
ketika dia panas, ini kan dia akan menegang Ya. di area sini, akan memuai sehingga dia akan keluar masuk ke reservoir. Nah, ketika panas saja kita melihat di sana kurang, maka kondisi dingin dia akan nyusut, Pak. Iya, lebih Akan kurang masuk lagi ya. akan berkurang lagi. Makanya teman-teman bisa membuka ngecek gini. Ini adalah selang radiator bagian atas. Oke. Ini kalau dia ditekan gini, dia tidak panas dan keras. tidak keras. Itu teman-teman bisa buka dari sini. Oh, tuh ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini kurang kan, Pak? Kurang deh. Nah, ini bisa ditambah tur, tur. Plusnya di sini kan ini kan ada karat ya. Kalau teman-teman menjumpai karat gini sebelum teman-teman melaksanakan mudik, maka teman-teman korok dulu radiatornya. Nah, kayak mobil ini misalnya. Ini mobil ini ketika kita buka airnya berkurang, ada karat di sana, maka kita sarankan untuk melaksanakan yang namanya servis atau korok radiator. Berarti Mas ini posisi airnya gimana dong? Di sini udah berkurang juga tuh. Ya. Di reservoirnya, dia ini sih nggak begitu kelihatan. Oh, ini dia berada di bawah antara max sama min, Pak. Oke. Jadi dia kenapa nggak kesedot? Bisa jadi ini masalah ditutupnya. Oh, tutupnya. Nah, jadi gara-gara karat ini ya. Ya, gara-gara karat ini jadi dia tidak bisa vakum atau keganjel kotoran sehingga yang kesedot bukan lagi yang dari reservoir tapi selainnya. Kayak gitu. Maka kalau untuk ini harus segera dilakukan pengecekan untuk radiatornya. Ini contoh kasus yang tidak direncanakan loh ini Sobat TPJ ya. Tiba-tiba kita buka muncul kayak gini. Iya, ini baru mau diservis, Pak. Ya sekalian berarti. Iya. Baik, Sobat TPJ. Jadi jangan dibuka dari tutup radiatornya kalau masih panas. Kalau masih panas. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pastikan di sini dia empuk, maka itu kalau empuk itu ada dua posisi. Bisa jadi memang kering atau nggak ada airnya. Kayak ini. Ini empuk nih, nggak ada airnya nih. Kayak gitu. Baik. Nah, jadi tadi kan Mas Ardi, kalau ini mobil kita memang ya bukan mobil rental ya. Ya. Kan adanya air mineral. Ya. Kan air mineral ini ada yang lumayan juga apa namanya kandungannya mineralnya tinggi, ada yang rendah ya gitu ya. Ini yang mana yang bagus yang kita isi? Jadi gini, kalau misalnya seharusnya coolant. Harusnya coolant. Harusnya coolant. Karena kan ini emergency dan di jalan tadi nggak bawa sangu, gitu. Maka dia cukup pakai air yang terkenal saja, Pak. Nah, yang mudah. Terus dimasukkan ke dalamnya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, perhatikan ketika dia menyaksikan kok ini airnya dia berkurang ya. Berarti ada kebocoran atau masalah pendinginan. Berarti harus belajar lagi. Yaitu kita hidupkan mesinnya, terus kita hidupkan AC-nya langsung. Motor fan-nya muter nggak? Kita kembali ke tadi, ke yang kita bawa bekal. Ini motor fan ini dia muter atau tidak? Nah, kita contohkan di mobil yang ini. Misalnya ini masih bisa kita nyalakan ya. Ini kita tutup dulu aja. Oke. Nih, coba tapi dia, kita lihat ya. Ini motor fan-nya hidup nggak? Ini saya hidupkan ya, Pak. Bentar ya. Oke. Lalu AC kita hidupkan. Nah, hidup dia, Mas. Oke, berarti di sana motor fan-nya harus hidup. Ya, motor fan hidup ya. Hidup. Oke, kita matikan. Tuh, motor fan-nya langsung muter. Nah, karena dia pendinginan motor fan ini antara radiator dengan kondensor atau AC itu dia satu motor fan, maka ketika AC dihidupkan, motor fan-nya langsung hidup. Berarti kalau motor fan-nya hidup, sementara di sana airnya berkurang, berarti ada sumbatan, Pak. Oh, ini sumbatan ya kasusnya. Sumbatan. Jadi kenapa dia airnya berkurang? Bisa jadi karena radiatornya tersumbat sehingga dia buangnya itu banyak. Buangnya di reservoir. Nggak bisa. Nah, hisapnya nggak bisa. Kayak gitu. Nah, ini untuk kasus ini warning buat pemilik ya, sehingga kita harus lakukan korok radiator. Karena kalau kayak gini Mas Ardi, ini temperaturnya tinggi nggak? Untuk saat ini kita belum bisa ngecek ya, ini karena baru masuk. Tapi biasanya dengan kondisi yang kayak gini dia mampet. Yeah. Itu temperatur kalau tinggi secara over sih enggak? Oke. Karena tergantung buntunya. Tapi lamanya turun ya. Oh, kasusnya lamanya turun ya? Lamanya turun. Jadi biasanya kalau kita sering aktif tes, Pak, motor fan itu kan dia di 98 nyala. Ya, oke. Nggak nyampe 30 detik, itu dia akan turun tuh langsung 97, 96, 95, 94, 92 off. Normal tuh? Itu normal. Oke. Nggak nyampe 30 detik. Tapi kalau kondisinya kayak gini, itu bisa jadi ketika 98 dia nyala, motor fan-nya hidup, tidak kunjung turun temperaturnya. Jadi nunggu nanti kalau udah 2 menit itu baru dia turun. Wow. Berarti kan motor fan-nya lebih keras lagi, ekstra keras. Oh, berarti kalau kedengaran suara motor fan yang keras dan lama, nah itu bisa diperhatikan radiatornya. Bisa jadi radiatornya itu mengalami buntu.
Sobat Apedia, ini ilmu yang sangat penting, terutama kita yang mau perjalanan. Karena kadang kalau di perjalanan ini kita nggak tahu di mana bengkel. Meskipun Mas Ari udah sampaikan tadi, mapping di mana bengkel-bengkel terdekat di jalur kita pulang ya. Betul Pak. Itu buat bekal kita juga. Iya. Nah, kayak gitu. Makanya tadi motor van kita, kalau misalnya tadi udah disebutkan yang koil ya misalnya harus punya stok. Iya. Motor van juga harus punya stok. Karena suatu ketika motor van kita itu rusak. Kalau mobil ini nggak rencana kita jual ya. Iya. Tapi kalau misalnya rencana mau dijual ya jangan dipakai buat mudik. Kan mau dijual lah. Ntar ada yang nanyain kita mudik. Oke Mas Ari, baik, Ya, terima gitu. kasih Mas Ari. Siapa? Semoga video yang dari kami sedikit ini bermanfaat. Ini adalah beberapa item spare part dan juga barang-barang yang senantiasa harus ada di mobil ketika kita mudik perjalanan jauh. Memang tidak selalu rusak, tapi ada saja beberapa komponen seperti koil, fuel pump, motor van itu yang mengalami kendala. Beberapa juga ada kampas rem yang sudah kita sebutkan di video di awal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.